Guys, hari ini cerita seru nih, bisa dibilang dari genre fiksi ilmiah. Ini tentang pengalamanku waktu ujian buat dapat SIM di Indonesia. Dalam hidup guys, aku udah ngalamin banyak hal. Tapi ini beneran kayak plot film guys. Jadi begini guys, kejadiannya di Jawa, di salah satu kota di sana. Aku mutusin buat bikin SIM C, itu motor, SIM C motor Indonesia. Jadi aku persiapin semua dokumen yang dibutuhkan, terus pagi-pagi aku langsung ke Polresta. Sampai di meja registrasi, polisi di sana agak kaget. Kayaknya jarang ada bule yang datang ke situ. Tapi suasananya ramah banget. Dia periksa semua dokumenku sambil nanya, kamu udah bisa bawa motor kan? Ada SIM dari negara lain. Nah, kebetulan aku punya SIM motor Thailand yang masih aktif. Dan dapetin SIM itu di Thailand, aku beneran usaha sendiri guys. Ikut sekolah mengemudi, belajar teori dan praktek, semuanya resmi. Apalagi aku emang bisa bawa hampir semua jenis motor kan. Dari skuter biasa sampai manual. Jadi aku jawab dengan percaya diri. Polisinya ngecek dokumenku lagi. Terus tanya mau bikin SIM mobil juga. Lah aku kaget ternyata bisa kayak gitu ya. Dan aku bilang mau dong. Meski SIM internasional buat mobilku yang aku bikin waktu masih di Rusia. Kebetulan enggak aku bawa. Tapi dia santai aja. Enggak apa-apa nanti kamu bawain. Ini SIM internasional. Jadi dia bilang sekarang kita proses SIM motormu dulu. Wah keren nih, gampang banget urusannya. Aku langsung mikir enak juga ya bikin SIM di Indonesia. Oke, hari yang ditunggu pun tiba. Pagi-pagi aku udah di sana siap buat ngambil SIM. Tapi begitu sampai polisi di meja registrasi bilang, silakan ke ruangan sana. Aku ngikutin arahannya dan langsung shock guys. Ternyata itu bagian ujian teori dan praktek buat SIM. Loh, bukannya dokumenku udah lengkap? Aku bener-bener pikir bakal langsung dapet SIM karena mereka udah lihat SIM Thailand dan SIM internasionalku. Ya ampun, kenapa dokumenku dicek kalau akhirnya tetap harus tes? Kalau tahu begini, pasti aku bakal belajar dulu aturan lalu lintas di Indonesia. Atau setidaknya nonton video tutorial. Tapi ya sudahlah, gak ada pilihan lain. Ya udah, mari kita coba. Masuklah aku ke ruang pertama, ada 2 komputer di sana dan puluhan orang yang lagi nunggu giliran. Mungkin sekitar 50 orang. Dan aku satu-satunya bule di situ. Polisi yang ngejagain langsung aku bule. Dan dia bilang, ayo langsung ke sini aja. Wah serius, gak usah antre. Dia bilang santai, ya langsung aja ke sini. Guys, kalau ada yang waktu itu satu ruangan sama aku dan mungkin nonton video ini sekarang, aku beneran gak bermaksud motong antrean. Polisi yang nyuruh kok, kita isi semua data pribadiku bareng polisi itu ke komputer. Yang seru, kami lama banget nyari profesiku di database mereka. Sampai ketawa-ketawa. Tukang ini, bikin pendeta. Kayak gitu. Oke, selesai itu aku lanjut ke ruangan lain buat foto dan scan sidik jari. Itu standar lah, itu biasa. Nah, tibalah aku di ruang ujian teori. Komputer-komputer di sana udah berjajar rapi dan ada polisi yang ngawas. Begitu lihat aku, dia langsung kaget. Loh, bule? Seriusan? Aku cuma senyum sambil nunggu instruksi. Dia nanya, mau tes yang mana dulu? Motor atau mobil? Aku jawab motor. Dan dia langsung bilang, tapi tesnya pakai bahasa Indonesia ya. Kamu ngerti nggak? Aku ketawa guys. Ngerti sih nggak banget. Tapi ya mau gimana lagi? Coba aja deh. Sebenarnya guys, aku rada khawatir karena istilah-istilah di tes itu formal banget. Tapi untungnya pengalaman di Thailand dan Rusia waktu ujian SIM bener-bener ngebantu. Karena aku udah familiar sama logika soal-soal kayak gini. Meskipun kadang nggak ngerti detail pertanyaannya, tapi aku masih bisa tebak jawabannya dari gambar atau
dari logika. Oke, singkatnya, hasilnya 80 poin guys. Untuk lulus itu perlu 70 poin ya. Jadi aku lulus guys. Polisi sampai kagum dan bilang, wah hebat kamu. Aku langsung lega banget. Tes berikutnya mobil. Kali ini aku santai banget karena PD habis buat tes itu, dan lagi aku dapat 80 poin guys. Teori selesai. Lanjut ke ujian praktek guys, itu di lapangan, dan di situ ada polisi-polisi lain dan sekitar 10 orang peserta. Mereka semua kaget lihat aku, bule. Aku juga ngobrol sama peserta lain, dan mereka bilang kalau ujian praktek mobil itu susah banget. Tapi sementara itu guys, aku cuma mikir, aku nggak punya target lulus kok, nikmatin proses aja. Kalau gagal ya anggap aja pengalaman ya. Tes pertama itu motor, dan polisinya ngasih contoh dulu. Wah, gaya nyetirnya keren banget, kayak pembalap profesional. Aku sampai mikir ini orang harusnya jadi pembalap kayak Valentino Rossi. Setelah lihat demo, aku mulai paham triknya. Ya, tantangan terbesarnya itu adalah muter balik 180 derajat di area sempit ya, dan tanpa kaki menyentuh tanah. Ya, peserta sebelumku dia cewek, dia gagal terus. Tapi aku lancar ya, walaupun motor yang dipakai kondisinya udah nggak prima, gas dan rem agak ngaco, tapi aku tetap atasi, lulus. Sekarang guys, bagian yang paling seru itu mobil. Tesnya pakai Grand Max, itu mirip minibus kecil guys. Aku sejujurnya nggak pernah nyetir yang kayak gini sebelumnya, apalagi yang setir kanan nggak biasa untuk aku ya. Tentu itu manual, dan tugasnya itu parkir paralel, parkir di garasi, zigzag maju dan zigzag mundur ya. Gila, pertama parkir di garasi dan parkir paralel. Polisi nunjukin caranya dulu, dan dia bener-bener jago. Dia melakukan segalanya dengan hati-hati dan cepat, super great. Tapi aku sebenarnya memperhatikan seluruh geometri tindakannya, dan aku mengingat semuanya yang dia lakukan. Dan habis nunjukin, dia nanya siapa yang pertama. Peserta lain nyuruh aku duluan. Gak mau aja deh, aku masih nervous. Itu katanya. Aku setuju, oke, gak masalah. Oke guys, masuklah aku ke mobil. Jadi aku cek dulu pedal-pedalnya semua itu. Gas, rem, kopling. Aku ngecek gearbox sama kaca spion, dan aku nyalain mobil. Kondisi mobilnya, ya begitulah, udah agak usang. Tapi itu gak apa-apa. Yang paling penting, aku punya pengalaman paling banyak mengendarai mobil setir kiri, karena di Rusia itu lalu lintas di sebelah kanan, di Indonesia sebaliknya. Dan pada mobil ini setir kanan dan gearboxnya ada di sebelah kiri ya, di sini. Apalagi gearboxnya letak di bagian atas di samping setir. Transmisi manual, dan inilah fakta penting lainnya, aku cukup baik menguasai transmisi manual guys ya, dan punya cukup banyak pengalaman. Selain itu aku berasal dari utara Rusia, dan ada es di jalan kami 6 bulan setahun gitu. Jadi kondisi berkendara berkali-kali lipat lebih sulit dan berbahaya. Jadi aku cuma perlu terbiasa dengan mobil itu kan. Skill nyetir dan pengalaman udah ada. Oke, tugas pertama itu parkir di garasi. Biasanya aku nggak terlalu percaya sama kaca spion atau sensor parkir itu. Di Grand Max ini sensor parkir malah gak ada sama sekali kan. Biasanya aku suka nengok langsung ke belakang sambil cek spion ya. Tapi di mobil ini belakangnya gak ada kaca. Cuma apa itu, besi doang. Kejutan banget. Ya udah nggak ada pilihan lain. Aku mulai jalan pelan-pelan, dan dalam hati aku mikir, ayo dong, jangan ngerepetin. Sedikit demi sedikit akhirnya berhasil parkir di garasi. Setelah itu aku dan mobil itu jadi kayak satu tim. Tantangan paling sulit mungkin itu zigzag mundur, karena pas giliran bagian ini aku ngerasa semua peserta lain yang lagi di lapangan itu mereka mulai dukungan. Bahkan aku rasa polisi-polisi yang jagain juga ikutan semangat buat. Mereka udah mungkin kayaknya ngerti level nyetir. Tapi jangan salah, gak ada yang dipermudah. Semua benar-benar sesuai aturan, dan akhirnya berhasil. Beneran kayak keajaiban. Tapi tes ini luar biasa sulit. Luar biasa sulit. Aku bahkan mikir mungkin ujian buat jadi pilot pesawat
lebih gampang daripada ujian ini. Peserta lain, orang Indonesia, mereka senang banget. Kayak mereka yang lulus tes, bukan aku. Polisi juga datang ngasih selamat, jabat tangan dengan penuh respect. Ya, mereka profesional banget dan keren abis. Dan ini dia, Simpu. Ini oke. Mobil dan motor di Indonesia. Jadi guys, pesanku cuma satu. Aturan lalu lintas itu penting banget untuk dipelajari. Karena bakal sangat ngebantu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kalian mau bikin SIM di Indonesia, coba aja. Ini negara penuh keajaiban. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Rusok. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.